Bab 952. Bisakah mengatakan sesuatu yang enak didengar? Setelah memikirkannya, Audrey Han masuk ke selimut untuk tidur lagi. Tidak apa-apa lapar untuk sementara waktu, bagaimanapun, dia tidak makan sedikit di siang hari, dan nafsu makannya yang biasa tidak sebesar itu, karena kehamilannya membuatnya kecanduan makanan dan mengantuk. Dia sendiri harus mengendalikannya dengan tepat. Audrey Han menghibur dirinya dengan cara ini. Awalnya dia pikir dia tidak akan tertidur karena kelaparan, tetapi dia tertidur tak lama setelah kepalanya di atas bantal. Audrey Han telah duduk di sofa di ruang tamu. Dia sudah selesai membaca koran tetapi masih membacanya berulang-ulang dan waktu berlalu dari menit ke detik. Saat ini, pintu terbuka dan dokter berjalan keluar. Dokter sedikit bingung ketika melihat ruang tamu yang kosong. Setelah beberapa saat, dia melihat Audrey Han dan Audrey Han juga menatapnya. Mata keduanya bertemu dan detik berikutnya Audrey Han berdiri. "Dokter." "Halo." Audrey Han melihat ke kamar di belakangnya. "Bagaimana?" Dokter tidak menemukan Colden dan tidak merasa terkejut. Lagi pula, ini bukan rumah Yuchi. Mungkin orang ini adalah teman Colden. Dia memikirkannya dan berkata, demamnya sudah mulai mereda. Menurut pengamatanku, dia seharusnya akan segera kembali normal. Saat demam benar-benar mereda, istirahat yang banyak, tetap jagalah kehangatan tubuh dan dia akan baik-baik saja. Oh ya. Dia melangkah maju dan menyerahkan sebungkus plastik ke Audrey Han. "Ini obat yang harus diminum nanti. Jika kamu tidak sibuk, tolong biarkan nona itu meminumnya ketika bangun. Di sana sudah tertulis cara meminumnya." Audrey Han mengambil tas itu dengan sopan, mengangguk ke dokter, membungkuk, dan kemudian mengirimnya keluar. Setelah kembali, Audrey Han melihat ke bawah ke plastik yang diberikan dokter kepadanya barusan. Ada beberapa kotak obat di dalamnya, dan dia menekan bibirnya yang tipis. Setelah ragu-ragu sejenak, Audrey Han melangkah ke kamar. Di dalam ruangan, Gita berbaring tenang di tempat tidur, ditutupi dengan selimut tebal, hanya menunjukkan wajah yang memerah karena demam. Meskipun wajahnya merah saat ini, tetapi bibirnya sedikit pucat, dia terlihat sangat lemah dan sakit. Audrey berjalan perlahan, sedikit membungkuk dan meletakkan tas di atas lemari di samping tempat tidur. Obatnya sudah ditempatkan dan dokter sudah pergi dengan tenang saat ini. Secara alami, tidak ada apa-apa untuknya tinggal di sini, dia bisa meletakkan obat dan pergi setelah itu. Tetapi, kaki Audrey Han sepertinya tiba-tiba berakar, berdiri diam di tempat. Kemudian, dia perlahan menoleh, matanya yang samar akhirnya jatuh ke wajah Gita. Di bawah cahaya redup, fitur wajah Gita sangat halus. Dia bukan tipe wanita yang terlihat sangat cantik pada pandangan pertama, bahkan tidak memiliki temperamen yang menawan. Dia juga sangat kurus, penampilannya tampak seperti gadis kecil. Audrey belum pernah melihat vitalitas dia tertawa, serta kekeras-kepalaan yang tidak mau menyerah bahkan setelah ditolak olehnya. Mau berkata tergoda, itu tidak mungkin. Audrey Han sudah dari awal menyegel area kasih sayang di hatinya. Sejak kejadian itu, dia menjadi kurang tertarik pada masalah cinta, dan merasa bahwa takdir adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan. Kemudian, seluruh tenaganya tercurah untuk menemukan adiknya. Lama-kelamaan ia tak lagi mengenal apa itu cinta. Bukan karena tidak ada wanita yang menunjukkan cinta padanya. Hanya saja dia belum pernah melihat orang seperti Gita yang menyiksa dirinya sendiri seperti ini untuk cinta. Kemudian, mau tak mau Audrey harus dengan serius menanggapi perasaan itu lagi. Pikiran-pikiran ini berputar di benaknya. Ketika Audrey Han kembali ke akal sehatnya, dia sudah duduk di tepi tempat tidur, matanya suram dan diam-diam menatap Gita yang sedang tidur. 10 detik berlalu dengan tenang dengan cara ini. Gita yang masih tertidur tiba-tiba terisak dengan isak tangis yang panjang dan pendek. Air mata yang panas dan jernih menyelinap dari sudut mata yang tertutup dan mengenai bantal lembut, dengan cepat diserap oleh kapas.
Andri Han mengangkat tangannya tanpa sadar, mencoba menghapus air matanya. Begitu tangannya menyentuh air mata yang panas, Andri Han memikirkan sesuatu dan ingin mengambil tangannya kembali. Namun, saat ini, Gita sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya. Saat sepasang mata yang indah penuh dengan air mata melihat Andri Han, dia membeku selama beberapa detik kemudian menggenggam tangannya dengan paksa. Andri, Ho, kamu jahat, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku sangat-sangat menyukaimu, apakah kamu akan mati jika menyukaiku? Ho, menyukaiku juga tidak akan membuatmu kehilangan anggota tubuhmu, mengapa kamu tidak mencoba untuk menyukaiku? Wajah Andri Han menjadi jelek dalam sekejap. Dia tidak menyangka bahwa Gita akan bangun tiba-tiba dan letak tangannya dilihat olehnya. Jika Gita salah paham karena ini, apa yang harus dia lakukan jika Gita bukan saja tidak menyerah melainkan lebih keras kepala? Saat memikirkan ini, Andri Han mengerutkan alisnya lebih dalam dan mencoba menarik tangannya kembali. Ho, jangan. Melihat dia akan menarik tangannya, Gita memeluk lengannya dengan kedua tangan, tubuhnya keluar dari selimut dan memeluk erat. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak berbicara omong kosong, jangan marah. Andri Han. Gita tiba-tiba keluar dari selimut, Andri Han tidak bisa mencegahnya, di saat dia mau menarik tangannya kembali, dia khawatir Gita kedinginan. Lagi pula, Gita masih demam. Bagaimana jika demamnya menjadi serius lagi? Dalam keputusasaan, Andri Han hanya bisa berkata, lepaskan dan berbaring dahulu. Ketika Gita mendengarnya, air mata memenuhi matanya yang indah, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Andri Han mengerutkan kening, patuhlah. Nada suaranya menjadi sedikit lebih keras dan air mata Gita jatuh, kenapa bisa begini? Bukankah ini mimpiku? Kenapa dalam mimpiku kamu masih memerintahku dan memarahiku seperti ini? Andri Han. Ternyata Gita mengira itu mimpi. Apakah demam telah membuatnya pikun? Sehingga mengira itu mimpi. Namun, ini bahkan lebih menyedihkan bagi Gita, karena dia mungkin secara tidak sadar berpikir bahwa hanya dalam mimpi Andri Han akan mengambil inisiatif untuk datang dan menemuinya. Benar saja, detik berikutnya Gita memeluk lengannya dan berkata dengan menyedihkan, aku sudah sakit seperti ini. Hanya dalam mimpiku kamu barusan datang menemuiku. Kalau sudah datang untuk melihatku, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang enak didengar? Andri Han tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika mendengar ini, memintanya untuk mengatakan sesuatu yang enak. Bagaimana dia bisa mengatakannya? Melihat dia duduk di sana tanpa menanggapi, Gita tiba-tiba sedih, air matanya jatuh lagi, tidak bisakah? Bukankah dikatakan bahwa kita bisa bermimpi sesuai dengan keinginan kita? Aku hanya memintamu untuk mengatakan sesuatu yang enak didengar untukku sekarang. Kamu biasanya sering memarahiku dan aku tidak mengatakan apa-apa. Aduh, terjadi lagi. Andri Han sakit kepala, pemandangan di depannya tampak familiar. Sudah lama sekali ketika Gita mabuk dengan sikap gilanya saat itu. Sekarang, dia minum, jatuh sakit dan mulai menggila lagi. Bersambung.